Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengkaji tentang kajian tahsin tilawah bacaan surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Nah, pada kajian kali ini saya seperti biasa akan bacakan surah secara keseluruhan, kemudian satu persatu kita bahas. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita bahas satu persatu. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Sebagaimana di ayat surah-surah sebelumnya ya, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq, sudah kita bahas juga tentang kalimat Qul. Ya, ingat di situ huruf Qaf ya, yang mana makhrajnya adalah agak ke belakang ya, agak di belakang pada lidah. Jadi makhrajnya di lidah bagian belakang yang menempel ke langit yang bagian belakang ya, yang bagian lunak. Jadi suaranya agak ke dalam sedikit. Qul, jangan dibaca kul dengan kaf ya. Kalau kaf itu agak ke depan, dia menempel di langit-langit, lidah bagian belakang menempel ke langit-langit yang agak ke depan, yang agak keras, bukan lunak ya, sehingga kul. Nah, ini salah. Yang betul qul. Kami ingatkan kembali. Kemudian huwallahu, hu itu huruf h besar ya. Jangan sampai terbaca tipis, jangan huwallah itu tipis. Hu. Nah, ini di sini keluarnya. Tapi yang tepat hu itu h besar ya. Huwallah di sini di pangkal tenggorokan keluarnya di tebal, bacaannya besar hu ya, seperti itu. Huwallah wa. Nah, itu huruf waw. Ya, waw itu di huruf bibir ya. Wa seperti itu. Dan wa ini sifatnya tipis ya. Wa tipis. Bukan wo, bukan tebal tapi tipis. Wa. Karena dia berharokat fathah tipis. Huwa, hu. Nah, huwa. Qul huwallahu. Nah, kemudian dia bertemu dengan lafaz lafaz Allah ya, lafaz Allah. Allahu wallahu. Nah, terkadang sebagian orang karena bertemu dengan lafaz Allah, memang betul jika sebelum lafaznya Allah itu huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah jadi tebal ya. Wallahu Allah ya. Kalau dia kasrah baru tipis. Billahi. Nah, seperti itu. Tapi kalau fathah maka dia tebal jadi Allahu wallahu. Nah, tapi ingat jangan sampai huruf wawunya juga terikut tebal. Yang tebal itu lafaz Allah a-nya. Allah. Nah, wa-nya tetap tipis. Wa. Jangan dibaca wallahu. Nah,
tidak boleh terpengaruh seperti itu. Ya, harus dibaca tetap tipis. Dia harokatnya fathah ya. Waw, wallahu, wallah. Nah, jadi yang tebal tuh Allahnya, bukan wa-nya. Wa tetap tipis. Qul huwallahu. Nah, seperti itu. Bukan huwallah tapi wallahu. Qul huwallahu, tetap tipis wa-nya. Kemudian ahad. Ahad. Nah, a-nya hamzah, kemudian ha-nya tipis ya. Ha, nah baru tipis nih. Ha, had. Ya, seperti itu. Dan diakhiri dal yang dia di akhir ayat di wakaf di situ, maka dia disukun, maka harus dibaca tebal, baca qalqalah ya, ada pantulannya. Dan pantulannya adalah ahad ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, kami ingatkan lafaz Allah setelah pada lafaz Allah Allahu. Nah, hu-nya Allah itu tebal ya, di sini ha besar ya, di pangkal tenggorokan. Jangan sampai dibaca tipis. Qul huwallahu. Nah, ini salah. Nah, ini fatal sekali karena mengubah huruf ya, apalagi huruf Allah ya. Tidak boleh. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi harus jelas ha besarnya. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Allahus samad. Allahus samad. Nah, pada ayat yang kedua ini diawali dengan lafaz Allah ya. Jangan diawali dengan a. Allahu, Allahu. Nah, a-nya tetap tipis, ingat. A-nya tetap tipis. Jangan sampai terpengaruh setelah itu ikut tebal dengan lafaz lamnya Allah ya. Allah. Jadi Allah. Nah, ini kurang tepat ya. Salah ya, yang betul tetap tipis a. Allah, Allah. Yang tebal adalah lafaz lamnya Allah. Allah, Allah. Nah, itu. Allahu. Hu-nya ingat, hu yang besar ya. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Nah, kemudian setelah hu-nya Allah ada huruf sad. Nah, Allahus samad. So ya, so. Nah, yang sifatnya tebal ya, sifatnya tebal, punya sifat isti'la, pangkal lidah terangkat sehingga dia tebal. Allahus samad. Dan dia ada tasydid ya, bertasydid sehingga masuk hu-nya. Allahus samad. Tidak boleh dibaca Allahu samad. Tapi langsung masuk Allahus samad. So ya. Dan juga jangan sampai dibaca tipis shotnya Allahus samad. Nah, huruf sin ini. So ya, Allahus samad. Dan ketika baca huruf shad itu tidak perlu monyong mulutnya. Jangan dibaca Allahus samad, bukan so. Karena tebal itu bukan masalah bibir, tapi masalah lidah. Lidah yang terangkat, pangkal lidahnya, maka dia tebal. Allahus samad. Seperti itu. Kemudian soma, ma huruf ma. Setelah ma ini tidak panjang ya. Allahus samad. Mad. Nah, huruf dal. Dal di ujung ayat sehingga dia di wakaf di situ, kemudian dia disukunkan. Jadi harus tebal, harus dibaca pantul yang kuat ya. Qalqalah. Mad, samad, samad ya. Samad. Sama seperti ahad ya. Allahus samad. Seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad.
lam. Nah, ini huruf lam, lam yang berharokat fathah, kemudian berikutnya mim sukun, bunyinya lam ya. Tidak ada gunah setelah itu ya, karena setelah mim sukun itu ya, dan ya itu bukan huruf yang membuat mim itu dibaca gunah. Yang membuat mim sukun dibaca gunah itu adalah ba ya. Nah, sedangkan ini huruf ya, sehingga tidak dibaca tapi izhar ya. Lam yalid, seperti itu langsung. Lam yalid, yalid. Nah, setelah ya ada huruf lam kasroh, setelah itu huruf dal sukun, yalid. Nah, ini juga harus di qalqalah ya, karena dal termasuk huruf qalqalah. Jika dia sukun maka harus dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Walam ini juga sama ya, huruf waw fathah, setelah itu langsung ke huruf lam lagi. Lam yalid wa lam yulad. Yu. Nah, huruf ya yang berharokat dhammah itu kemudian diikuti dengan waw sukun, maka itu termasuk waw mad. Jadi yu-nya panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Yu ya, dibaca panjang. Yulad. Ingat ada 3 mad tabi'i atau mad asli ya, yaitu alif mad, waw mad, dan ya mad ya. Jika sebelumnya huruf berharokat fathah, setelah itu diikuti dengan alif ya, maka yang tegak itu ya, maka dia panjang 2 harokat. Nah, jika huruf hijaiyah berharokat dhammah diikuti dengan huruf waw setelahnya yang sukun, maka dia panjang ya, dibaca 2 harokat. Yu misalnya, seperti itu. Nah, jika sebelumnya huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun, maka dibaca panjang 2 harokat i atau. Nah, kita lanjut ya, tadi ya, berarti ini termasuk mad tabi'i ya. Dia berharokat dhammah diikuti dengan setelahnya waw sukun yu. Nah, kemudian lad. Nah, ini ada pantulan di sini. La, setelah itu ada dal sukun. Nah, ini jelas sekali dal sukun, sehingga langsung dipantulkan dengan kuat. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan, walam ini sama, ada juga di ayat yang ketiga, tidak perlu kita bahas, jadi langsung saja. Dan ingat, mim sukun jika bertemu dengan selain huruf ba ya, juga huruf mim sukun, maka dia dibaca ijhar jelas saja ya. Walam yakul, langsung, jangan didengung, jangan walam yakul, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus dibaca dengan jelas dan tidak perlu gunah. Walam yakul lahu. Nah, kemudian yakun itu harusnya bunyinya yakun ya. Yakun ya berharokat fathah ya, kemudian berikutnya kaf berharokat dhammah yaku, kemudian setelah itu ada nun sukun yakun, bacanya yakun. Tapi setelah itu diikuti dengan huruf lam yang dia terutama bertasydid di situ ya, yakun. Nah, karena dia bertemu lam, maka huruf nun sukun itu ini hukumnya idgham bila gunah ya, idgham bila gunah. Idgham itu masuk ya. Idgham bila gunah, masuk tanpa dengung ya. Jadi bacaannya bukan yakun lagi setelah bertemu lam. Ada 2 huruf ya,
idgham bila gunnah, ada lam dan ra ya. Jadi bila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan lam atau ra, maka dia masuk huruf berikutnya. Jadi huruf yang nun sukun atau tanwin itu tidak terbaca lagi. Jadi langsung walam yakul lahu. Nah, seolah-olah tidak ada lagi nun sukunnya, tapi langsung ke lam. Walam yakul lahu, bukan yakun lahu, tapi dibaca yakul lahu, langsung masuk kaf ke lam. Nah, jadi itu namanya idgham ya. Jadi masuk langsung huruf lam dari kaf ke lam langsung seperti itu. Jadi nunnya seperti tidak dianggap seperti itu. Jadi bunyinya walam yakul lahu. Nah, cuma karena ada tasydid maka dia juga agak ditekan sedikit bacanya. Walam yakul lahu. Nah, sedikit ada ditahan saat ya. Cuma jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti malah ada gunnah. Nah, ini padahal itu hukumnya idgham bila gunnah, tanpa ada gunnah. Tidak boleh dibaca walam yakul lahu. Tidak boleh seperti itu. Nah, karena idgham bila gunnah. Walam yakul lahu, walam yakul lahu. Nah, cukup. Kemudian lahu, hu. Nah, ini hu-nya hu yang besar. Sini pangkal tenggorokan hu, dan panjangnya dua harokat ya, atau satu ayunan. Hu ya. Walam yakul lahu. Terakhir kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan, kaf berharokat dhammah, kemudian fa berharokat dhammah, kufu, kemudian juga waw berharokat fathah tain. Kufuwan, kufuwan ya. Kufuwan ahad. Nah, ini tidak perlu wannya itu tidak digunah ya, karena setelah itu ada bertemu dengan huruf hamzah ahad, dan itu termasuk huruf ijhar, sehingga wan di situ ijhar dan tidak diguna, langsung saja kufuwan ahad ya, seperti itu. Kufuwan ahad. Nah, setelah itu ahad ini sudah kita bahas. Jadi hamzah a, kemudian ha-nya tipis di sini, ha seperti ada aliran nafas tipis, ahad. Dan terakhir huruf dal yang di akhir ayat yang diwakaf di situ, sehingga dia harus disukun dan harus dipantulkan ya, dengan pantulan kuat. Ahad, ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu. Baik, kami ulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Segala kebenaran dari Allah, kesalahan dari diri kami sendiri. Silahkan diberikan tanggapan, respon, dan masukan yang positif. Seandainya pada kami tentu pasti ada kekurangannya, karena segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.